Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ningsih dari Prodi Nursing tingkat 2. Di sini saya akan mempraktikkan video perawatan luka plus operasi sesar yang ditujukan untuk tugas ujian praktik mata kuliah maternitas. Selamat menyaksikan. Jadi, pertama ada alat dan bahan untuk perawatan luka plus operasi sesar. Alat dan bahannya dimodifikasi ya. Pertama, di sini ada bak instrumen yang isinya itu di dalamnya ada sepasang pinset anatomis dan chirurgis yang steril. Di sini ada bengkok untuk menaruh tempat pembalutan yang nantinya kotor, sarung tangan yang kotor juga dari sini nanti. Lalu di sini ada sarung tangan yang bersih, ada kaset steril. Lalu di sini ada 2 buah kom yang nantinya akan diisi oleh NaCl dan juga betadine. Lalu di sini ada larutan NaCl dan klorin. Di sini ada betadine, ada plester gulung. Lalu di sini ada 2 gunting, yang pertama untuk gunting hekting dan yang kedua untuk gunting perban. Lalu ada sepasang pinset anatomis dan chirurgis yang bersih untuk nantinya mengangkat balutan. Di sini ada lidi waten jika diresepkan salep, nanti bisa pakai lidi waten. Terus ada kapas alkohol nantinya buat melepaskan plester. Lalu sini ada perlak dan alas dan juga ada sarung tangan steril. Baik, langsung saja. Pertama kita perkenalkan diri dulu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Nadia yang akan merawat Ibu dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan perawatan luka pasca operasi sesar Ibu. Ya, tujuannya pertama untuk mencegah terjadi infeksi, menyerap eksudat, mencegah terjadi trauma dan juga cedera, mempercepat penyembuhan luka dan juga menambah rasa nyaman Ibu. Yang akan dilakukan kurang lebih selama 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Baik, setelah itu kita letakkan bengkok dengan dekat pasien. Sebelumnya kita berikan larutan klorin dulu ke dalam bengkok. Itu kita dekatkan ke dekat pasien, baru kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Lalu selanjutnya kita bisa posisikan pasien yang nyaman. Ibu posisinya telentang ya. Setelah itu kita turunkan pakaian bawah dan naikkan pakaian atas. Setelah itu kita bisa cuci tangan 6 langkah, dimulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung-ujung jari, ibu jari, ujung-ujung kuku. Jika sudah, kita bisa pasang perlak dan juga alas. Pasangkan perlak dan alas di bawah blok kompasnya. Setelah itu kita bisa menggunakan sarung tangan bersih. Setelah itu kita bisa lepaskan dulu plester pada bagian balutannya. Kita gunakan pinset anatomis dan chirurgis. Di sini untuk mempermudah pelepasan dari plesternya, kita gunakan dulu kapas alkohol supaya plesternya tidak begitu erat. Oleskan. Jika sudah, kita lepaskan plester secara perlahan, dimulai dari bagian sini. Lepaskan dulu.
Lepaskan seluruh bagian plester. Nah, jika bagian keras-keras semuanya sudah terbuka, lalu kita lepaskan perlahan. Nah, biasanya bagian lukanya akan ada yang menempel dengan bagian kasar. Nah, supaya tidak sakit, kita bisa berikan larutan NaCl ke bagian balutan dan kasarnya ini supaya tidak begitu menempel bagian luka dengan balutannya. Setelah itu kita bisa gulung perlahan, lalu letakkan di bengkok. Nah, itu kita observasi lukanya, kita lihat lukanya ini berapa panjang lukanya, terus juga kita observasi kondisi lukanya ini, apakah adanya drainase seperti darah dan juga nanah. Setelah itu kita bisa ditaruh di sini di bengkok, lalu lepaskan sarung tangan yang kotor ini, yang sudah kotor. Letakkan ke dalam bengkok. Nah, setelah itu kita persiapkan alat dan bahan untuk perawatan luka yang steril. Yang pertama, kita bisa larutkan tuangkan NaCl ke dalam kom pertama, lalu tuangkan betadine, ke dalam kom. Setelah itu kita bisa buka dulu ini bak instrumen. Dan kita bisa potong plester. Persiapkan dulu. Baik, selanjutnya kita lepaskan kaset steril lalu letakkan di bak instrumen. Kurang lebih sekitar 10 pieces. Setelah itu kita bisa gunakan sarung tangan steril. Jika sudah,
kita bisa lakukan perawatan luka. Pertama kita lihat dulu lukanya, apakah ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka, yang itu tadinya terjadinya kemerahan, adanya bengkak atau adanya teraba hangat. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pembersihan. Pertama kita bersihkan lukanya menggunakan larutan NaCl. Ini ambil fisik anatomis dan fisiologis di bak instrumen. Setelah itu kita larutkan pada larutan NaCl. Lakukan dengan sekali usapan. Itu langsung buang ke bengkok. Nah, selanjutnya untuk kita memastikan apakah adanya drainase seperti darah, nanah atau cairan lain, kita bisa lakukan penekanan pada daerah pinggir luka. Itu dengan kita tekan bagian tepi luka. Yaitu kita usap dengan sekali usap dari atas ke bawah. Yaitu langsung buang ke dalam bengkok. Selanjutnya kita lakukan lagi pembersihan dengan larutan NaCl. Steril kita celupkan. Nah, itu kita bersihkannya dengan gerakan sirkular atau memutar dari bagian dalam ke luar. Setelah itu letakkan lagi ke bengkok. Selanjutnya kita keringkan daerah luka tadi yang sudah kita bersihkan dengan pasta steril yang kering. Usap dengan sekali usap. Nah, selanjutnya jika nantinya waktunya untuk pengangkatan jahitan, kita bisa mengangkat jahitannya dengan selang-seling satu persatu dengan mengangkat daerah simpul. Dengan kita jepit dulu dengan pensil lugis, kita tarik ke atas, lalu kita bisa gunting bagian benang pada bagian bawah simpul atau bagian yang dekat dengan kulit atau bagian yang tidak ada simpulnya. Itu jika ada waktunya pengangkatan jahitan. Jika tidak, bisa kita lewat. Selanjutnya, jika misalnya dari dokter diresepkan obat salep, kita juga bisa menggunakan lily water untuk pengolasan salepnya. Tapi jika tidak ada, kita bisa langsung pemberian betadine pada daerah luka. Ambil lagi pasta steril, kita celupkan ke dalam larutan betadine. Itu kita peras. Kita usap dengan sekali usapan. Setelah itu kita letakkan ke dalam bengkok. Baik, untuk yang terakhir kita bisa tutup daerah luka dengan pasta steril yang kering. Nah, lalu letakkan bagian belahannya ini ada di bagian atas, supaya nanti tidak menempel pada daerah luka. Nah, selanjutnya satu lagi pastanya. Nah, untuk yang ini bagian belahannya kita letakkan di bawah. Jika sudah, kita bisa plester bagian sisi balutannya.
Jika sudah, kita rapikan alat dan juga bahan yang tadi kita telah gunakan. Maaf ya Ibu, saya angkat. Setelah itu kita rapikan, pakaikan juga tadi pakaian bawah pasien dan juga pakaian atasnya. Setelah itu kita tutup lagi dengan selimut. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan. Lepaskan sarung tangan. Letakkan ke bengkok. Setelah itu kita cuci tangan tadi melangkah. Mulai dari telapak tangan, ujung tangan, telapak jari, ujung-ujung jari, ibu jari, ujung-ujung kuku. Setelah selesai, kita tanyakan respon pasien. Baik Ibu, setelah saya lakukan tindakan perawatan luka tadi, apakah Ibu merasa lebih nyaman? Ya, gimana? Baik, ini tindakannya sudah selesai. Jadi, apakah Ibu sebelumnya ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, jika atau Ibu ada keluhan, Ibu bisa pencet bel di sebelah kanan Ibu. Nanti saya akan mengatur. Terima kasih banyak ya Bu atas kerjasamanya. Saya tinggal dulu. Permisi. Assalamualaikum. Baik, yang terakhir jangan lupa untuk mendokumentasikan terkait dengan nama, waktu, dan tindakan apa yang tadi dilakukan. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.